Pemirsa Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda untuk edisi Jumat 26 Mei 2023 kali ini bersama saya Widya Utami Putri. Seperti biasa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus menetapkan 3 orang tersangka terkait temuan gudang BBM dekat kediaman AKBP Akhiruddin Hasibuan. Ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus temuan gudang BBM yang diduga ilegal yang tidak jauh dari kediaman AKBP Akhiruddin Hasibuan adalah Direktur Utama PT Almira Edi Parlin selaku orang lapangan dan AKBP Akhiruddin Hasibuan yang diduga sebagai pengawas gudang tersebut. Diketahui sebelumnya kasus temuan gudang BBM diduga ilegal ini berawal dari penggeledahan rumah AKBP Akhiruddin Hasibuan terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya berinisial AH. Lalu untuk Direktur Utama PT Almira sendiri sudah pernah dilakukan pemeriksaan di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa dari hasil gelar perkara yang dilakukan, pihaknya sudah ditetapkan 3 orang tersangka dan untuk AKBP Akhiruddin sendiri, penyidik menetapkan terkait Undang-Undang Migas. Itu ada 3 orang ya, hasil gelar perkara sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama E, Direktur utamanya, kemudian P, dia adalah petugas lapangan yang mengelola di gudang tersebut, kemudian AH, dia perannya sebagai orang yang turut serta atau membantu dari kegiatan ilegal yang ada. Pemirsa, jaksa menuntut hukuman 14 hari terhadap terdakwa kasus penganiayaan yang menjerat ibu janda 5 anak di bawah umur pada sidang Pengadilan Negeri Gunung Sitoli di Nias Selatan kemarin. Sidang Pengadilan Negeri Gunung Sitoli kasus perkara tindak pidana penganiayaan sebagaimana pasal 351 dari KUHP yang menjerat Erlina Zebua, ibu janda 5 anak di bawah umur asal Nias Selatan digelar di Teluk Dalam kemarin. Sejumlah agenda pada sidang perdana yang dipimpin Hakim Ketua Gabe Doris MBS meliputi pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, kemudian pemeriksaan para saksi dan terdakwa serta korban kasus itu. Selanjutnya memasuki tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Salah satunya menjatuhkan hukuman pidana dengan 14 hari kurungan dikurangi masa tahanan. Sementara yang telah dijalani terdakwa kemudian membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Meskipun tuntutan jaksa merupakan hukuman yang cukup ringan, namun penasehat hukum terdakwa ajukan pembelaan yang sidangnya diagendakan oleh majelis hakim yang menangani perkara itu. Harapan saya Pak, supaya bebas, murni. Senang nggak dengan hasil tuntutan jaksa yang hanya menuntut 14 hari? Ibu senang? Sudah senang ya? Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kejati, kepada Kapolda Sub, dan kepada Bapak Hakim. Sementara jelang persidangan tahap berikutnya, terdakwa tetap tidak dilakukan penahanan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sitoli karena sebelumnya Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan Rabani M. Halawa bersama Kasih Intelijen dan Kasih Pidana Umum telah mengajukan diri sebagai penjamin untuk menangguhkan penahanan terdakwa. Berdasarkan fasilitasi dan mediasi tersebut, tercapailah kesepakatan damai, ya, kesepakatan damai antara korban dan pelaku. Nah, atas dasar itu, maka pimpinan kita di Kejaksaan Negeri Nias Selatan dalam hal ini Pak Gajari mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Ceki Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut sesuai dengan surat kita nomor B966 tanggal 23 Mei 2023 perihal permohonan penangguhan penahanan atas nama Erlina Zebua alias Sina Ayu.
Kini terdakwa tetap diperkenankan bergabung dengan keluarga dan anak-anaknya yang masih di bawah umur, namun bertekad selalu taat dan mengikuti seluruh rangkaian persidangan pengadilan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang menjeratnya. Komplotan debt kolektor penagih angsuran melakukan perampasan 1 unit mobil minibus dari jalan yang sedang dibawa oleh pemiliknya bersama rombongan yang akan menghadiri acara pesta. Beginilah video amatir yang direkam warga dan viral di media sosial saat komplotan debt kolektor melakukan perampasan 1 unit mobil jenis minibus yang dibawa oleh pemiliknya bersama rombongan keluarga yang akan menghadiri acara pesta. Aksi perampasan mobil yang dilakukan oleh komplotan debt kolektor ini terjadi pada saat mobil jenis minibus berwarna silver dengan nomor plat polisi BK1405KG ini melintas di Kota Pematang Siantar menuju Kabupaten Simalungun yang kemudian dipepet sekelompok pemuda yang mengaku dari leasing dan langsung mengambil kunci kontak mobil korban. Tidak terima mobilnya dirampas, pemilik mobil berusaha melakukan perlawanan sehingga terjadi baku hantam antara pemilik mobil dan komplotan debt kolektor. Pemilik mobil Muhammad Irwin Siregar yang tidak terima dengan perlakuan komplotan debt kolektor tersebut langsung mendatangi Mapolres Pematang Siantar untuk membuat laporan ke polisi. Mereka memaksa untuk mengambil mobil kami, tapi kuncinya dilarikan sama tukang debt kolektor leasingnya. Jadi saya bilang rampok. Terakhir masyarakat berduyun-duyun mendatangi tempat TKP-nya sehingga terjadilah perang mulut di antara kami dengan leasingnya. Kami tidak merasa senang dan tidak merasa senang dan kurang nyaman lah. Terus kami melapor ke pihak kepolisian untuk menindaklanjuti hal-hal seperti ini. Pihak kepolisian dari Polres Pematang Siantar masih belum memberi keterangan terkait adanya aksi perampasan mobil dan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh komplotan debt kolektor terhadap pemilik mobil minibus tersebut. Sementara akibat mempertahankan mobilnya, pemilik mobil minibus menjadi korban pemukulan oleh komplotan debt kolektor hingga mengalami lebam di wajah dan tangan. Informasi menarik lainnya akan kembali kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, guna menjalin sinergitas TNI Polri dan aparatur sipil negara, Kodim 0203 Langkat menggelar senam bersama dan touring sepeda motor menuju objek wisata Bukit Lawang. Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati HUT ke-61 Korem 022 Pantai Timur yang bermarkas di Kota Pematang Siantar. Sebelum melaksanakan touring sepeda motor, kegiatan diawali dengan pemanasan dan peregangan otot, pengecekan suhu tubuh dan denyut jantung, serta doa bersama agar tidak terjadinya cedera atau hal-hal yang tidak diinginkan dalam berkendara jarak jauh. Usai pemanasan, kegiatan dilanjutkan dengan senam kebugaran jasmani yang diikuti seluruh peserta touring sepeda motor. Kegiatan ini bertujuan guna menjalin sinergitas sesama anggota TNI Polri dan aparatur sipil negara, serta komunitas sepeda motor sembari anjang sana atau mengunjungi wilayah-wilayah terpencil yang ada di Kabupaten Langkat. Turut hadir dalam kegiatan ini Kapolres Binjai dan Kabupaten Langkat beserta jajaran berbagai satuan TNI, Raider 100, Arhanuts, Marinir, Brimob Detasemen A, Kadispora Binjai, dan Asisten 1 Pemerintahan Kabupaten Langkat. Komandan Korem 022 Pantai Timur Lukman Arif mengatakan kegiatan ini merupakan rangkaian hari jadi Korem ke-61 dengan tujuan menjalin silaturahmi sesama TNI Polri dan aparatur sipil negara sembari menciptakan kebugaran dan kesehatan. Daerah serta seluruh instansi, kemudian dari komunitas-komunitas, kita berkumpul di Kodim 0203 Langkat dalam rangka melaksanakan kegiatan olahraga bersama, dilanjutkan kegiatan touring. Kegiatan ini harapan kita ke depan tetap untuk menjalin silaturahmi. Ini yang paling utama, kemudian tetap menjaga kesehatan di sini, sekalian kita juga bisa berrekreasi bersama di sini. Harapan kita ke depan, semoga kegiatan ini bisa berlanjut dan bermanfaat dan barokah bagi kita semua.
Rangkaian kegiatan HUT 61 Korem 022 Pantai Timur ini dilaksanakan selama 4 hari dengan pemusatan kegiatan di objek wisata Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat. Pemirsa, guna merealisasikan Tridharma Perguruan Tinggi, mahasiswa dan mahasiswi Stikes Flora Medan melakukan pengabdian masyarakat melalui pemeriksaan kesehatan kepada para lansia di Puskesmas Desa Mencirim, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Pada pengabdian masyarakat yang dilakukan mahasiswa profesi nurse, program D3 Keperawatan, dan D3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Flora Medan melaksanakan pengobatan gratis yang disambut antusias oleh warga di Desa Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Para lansia yang mengikuti pengobatan gratis ini melakukan pengecekan tensi, cek gula darah, dan pemeriksaan mata. Bagi masyarakat yang sudah melakukan pengecekan kesehatan gratis turut mendapatkan obat dan vitamin. Ketua Stikes Flora Medan, Dr. Fitria Aldi MKet SPMK didampingi Ketua 1 Heni Triana Eskep SSKM mengatakan kegiatan pengabdian masyarakat ini melakukan praktek belajar di lapangan oleh mahasiswa profesi nurse keperawatan dan kebidanan. Dikatakan sebelumnya mahasiswa sudah melakukan pendataan dan dilanjutkan dengan musyawarah masyarakat desa dengan melibatkan sejumlah aparat desa. Pada saat musyawarah yang dilaksanakan, mahasiswa menemukan masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya para lanjut usia Dusun 4A dan Dusun 6, sehingga dilakukan pengecekan kesehatan bagi para lansia, mulai dari pemeriksaan kesehatan fisik, tensi, gula darah, kolesterol, asam urat, dan pemeriksaan mata. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh seluruh mahasiswa keperawatan, kebidanan, dan para dokter dari Universitas Sumatera Utara. Ketua Stikes Flora Medan, Dr. Fitria Aldi MKet SPMK menjelaskan bahwa praktek belajar mahasiswa Stikes Flora Medan berlangsung selama 3 minggu sehingga data kesehatan masyarakat sudah dapat diperoleh mahasiswa. Ketua Stikes Flora Medan, Dr. Fitria Aldi mengatakan melalui praktek belajar di tengah masyarakat, mahasiswa semakin memahami tingkat kondisi kesehatan masyarakat. Selain itu, mengajak masyarakat untuk tetap menjalankan pola hidup sehat juga merupakan bagian dari praktek belajar di lapangan. SMK Pencawan Medan mewisuda 185 siswa-siswi dari 7 kompetensi keahlian. Ke-185 siswa-siswi ini dinyatakan lulus 100% dan siap dilepas ke dunia usaha dan dunia industri serta ke jenjang pendidikan perguruan tinggi. Proses wisuda dilaksanakan di Mutiara Nafiri Convention Hall, Jalan Wahid Hashim, Medan kemarin. Kepala Sekolah SMK Pencawan Setiabudi Tarigan mengatakan ke-185 siswa yang diwisuda berasal dari 7 jurusan, yaitu perhotelan, jasa boga, tata busana, akuntansi keuangan lembaga, otomatisasi, tata kelola perkantoran, multimedia, dan teknik otomotif kendaraan ringan. Setiabudi Tarigan menjelaskan pada tahun ini para siswa kelas 12 dinyatakan lulus 100% berkat perjuangan dan bimbingan para guru di SMK Pencawan. Menurut Setiabudi, para lulusan ini selama menempuh pendidikan telah diberikan bekal sesuai dengan kompetensi keahliannya, di mana setiap tahun para siswa-siswi kelas 11 dan 12 diberikan pelajaran tambahan dengan praktek di dunia usaha dan industri yang selama ini menjalin kerjasama dengan SMK Pencawan. Dikatakan SMK Pencawan melakukan improvisasi kurikulum dengan memperbanyak jumlah praktek hingga 70% untuk menyesuaikan lulusan dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Harapan kami tentunya anak-anak ini semua bekerja di dunia usaha di industri maupun usaha, dan bagi anak-anak kami juga yang melanjutkan ke perguruan tinggi, ya harapan kami sukses semua bagi anak kami yang bekerja, tunjukkan prestasimu di dunia kerja. Bagi anak kami yang berusaha, ya berusaha dengan sesuai dengan keterampilannya, dan tetap menjaga loyalitas konsumen yang dia terima. Mesti Pencawan di Sekolah Pencawan, para siswa-siswi hanya membayar uang sekolah tanpa membayar uang praktek, perakitan, dan uang ujian.
Hal ini menurutnya karena pemerintah saat ini telah memberikan kemudahan dengan memberikan dana BOS. Dijelaskan Mesti Pencawan sejak 20 tahun, pihaknya telah melakukan training of trainers dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah. Diharapkan dengan langkah ini anak-anak mempunyai benteng yang kuat, daya tangkal yang prima akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Mendekatkan desa itu dengan membuat pendidikan pelatihan guru-gurunya. Dan kemudian memperbanyak alat-alat praktek, memperbanyak alat-alat praktikum. Dan kemudian mereka meninjau di mana kira-kira yang melihat dunia-dunia usaha itu. Sehingga mereka itu dalam rangka praktikum di dunia industri, dunia usaha, dunia industri, mereka itu betul-betul profesional. Sehingga dengan demikian dunia usaha melihat bahwa lulusan SMK Pencawan itu memang siap pakai. Dengan demikian maka mereka tidak ragu untuk memakai lulusan-lulusan SMK Pencawan. Ini kan untuknya supaya mereka melihat bahwa SMK Pencawan itu banyak mitra dunia usaha untuk bekerja sama. Dengan demikian maka orang tua melihat mereka tidak akan ragu menyekolahkan anaknya di Pencawan, karena kerjasama antara Pencawan dengan dunia usaha begitu banyak seperti penandatanganan tadi. Pada kesempatan ini dilakukan penandatanganan kerjasama sekolah SMK Pencawan dengan beberapa pelaku dunia usaha dan dunia industri. Sumatera Utara hari ini akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Pemirsa, sidang gugatan warga yang tergabung dalam paguyuban Taman Malibu Indah yang menggugat PT Taman Malibu Indah kembali digelar. Dalam sidang tersebut, penggugat berharap hakim mengabulkan gugatan agar pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial diserahkan kepada Pemko Medan. Sidang lanjutan dipimpin Majelis Hakim yang diketuai oleh Fauzul Hamdi digelar di ruangan Cakra 7 Pengadilan Negeri Medan pada Kamis siang. Sidang yang tidak berlangsung lama ini beragendakan kesimpulan dari para pihak. Setelah para pihak menyerahkan kesimpulan, hakim menunda persidangan hingga 2 pekan mendatang dengan agenda putusan. Sebelumnya warga menyampaikan gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan terhadap PT Taman Malibu Indah selaku tergugat 1, CV Badan Pengelola Malibu selaku tergugat 2, PT Medan Megah Propertindo selaku tergugat 3, Pemerintah Kota Medan selaku tergugat 1, dan Kantor Pertanahan Kota Medan selaku tergugat 2. Tujuan penggugat dalam mengajukan gugatan Akwo adalah untuk memperjuangkan fasilitas umum seperti jalanan umum, lingkungan penghijauan, perbaikan drainase, pagar, maupun pembangunan tembok. Begitu juga dengan fasilitas sosial, yaitu taman rekreasi, tempat fitness, kolam renang, dan lainnya. Kuasa hukum penggugat Rifini Simanjuntak mengatakan bahwa inti dari kesimpulan yaitu meminta agar PT Taman Malibu Indah menyerahkan pengelolaan fasilitas umum atau FASUM dan fasilitas sosial atau FASOS kepada pemerintah Kota Medan. Dirinya pun hakim menerima gugatan penggugat karena ini tujuannya juga untuk mendukung program pemerintah. Kesimpulan dari gugatan di mana kami juga mendukung program pemerintah untuk yang seharusnya FASUM, FASOS, prasarana, sarana, dan utilitas pada suatu komplek itu seharusnya diserahkan dan dikelola oleh pemerintah setempat. Ya, semoga putusan bisa hasilnya baik karena ini pun tujuannya untuk mendukung program pemerintah. Pohon tua berusia ratusan tahun tumbang menimpa 2 unit rumah warga. Tidak ada korban jiwa, namun 2 unit rumah tersebut rusak parah. Tidak ada angin dan hujan, pohon tua berusia ratusan tahun di Desa Panyabungan Jai, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing, Natal, tumbang. 2 unit rumah warga di sekitar pohon beringin ini tertimpa. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Babinsa Koramil 13 Panyabungan dan dibantu warga setempat membersihkan batang pohon beringin sepanjang 30 meter dari lokasi. Akibat pohon tumbang ini, 2 rumah yang ditempati Mahlil dan Khoiriah mengalami rusak parah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 unit rumah warga tidak bisa lagi ditempati karena atap dan dinding sudah rusak. 1 unit mesin gergaji milik BPBD dikerahkan untuk memotong material kayu dari atap rumah warga yang tertimpa. Sementara kedua korban sudah mengungsi ke tempat keluarga dan tetangga menunggu perbaikan rumah mereka yang rusak.
Pelaksana Kepala Desa Panyabungan Jai, Zainab, menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada karena masih ada batang pohon beringin yang berpotensi terjadinya tumbang. Tidak ada penyebabnya, tiba-tiba aja pohon ini bunyi krek-krek gitu didengar masyarakat yang di sekitar sini. Orang ini keluar rumah, udah langsung nampak pohon ini menimpa rumah. Tidak ada angin, tidak ada hujan lah istilahnya. Kira-kira udah berapa tahun usia pohon ini? Kalau boleh dibilang ini udah puluhan tahun, ratusan tahun lah. Usia pohon beringin. Udah dari nenek moyang kita di sini udah kayak pohon leluhur lah ini istilahnya. Pemirsa, aparat kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba kemarin sore. Saat petugas melakukan penggeledahan, salah seorang pengguna narkoba melarikan diri dan melompat ke sungai. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek sebuah lapak yang dijadikan tempat minum tuak di Jalan Rawabadak, Desa Mematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Dalam penggerebekan tersebut, petugas berhasil menemukan 1 paket narkoba jenis sabu dari salah satu kantong seorang pria saat dilakukan penggeledahan lebih lanjut. Salah seorang pria lainnya memanfaatkan kelengahan petugas dan mencoba melarikan diri hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Tersangka sempat lari sejauh 200 meter. Pria pengguna narkoba tersebut melompat ke sungai bermaksud bisa kabur. Namun personel Sat Narkoba lainnya telah mengepung pelaku di seberang sungai hingga akhirnya pelaku pemakai narkoba berhasil ditangkap dan tidak berkutik. Kami dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan grebek kampung narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat di Dusun Rawabata, Desa Pematang Johar. Adapun hasil yang kami capai 1 paket sabu dan 7 orang laki-laki berhasil diamankan. Yang mana saat dilakukan penangkapan ada salah seorang melarikan diri dengan berenang ke sungai namun berhasil diamankan oleh personil Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan. Demikian. Dari hasil penggerebekan, petugas berhasil mengamankan 7 orang pria, 1 paket sabu dalam plastik klip, serta sejumlah pipet berukuran kecil disita. Seluruh pelaku penyalahgunaan narkoba dan barang bukti diboyong ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat dilakukannya penggerebekan di kawasan padat penduduk ini menjadi tontonan puluhan warga. Salah seorang warga berucap, "Kami merasa senang karena tempat peredaran narkoba digerebek petugas." Warga lingkungan 4 Kelurahan Dwi Kora dihebohkan dengan temuan pria dewasa tewas di rumah kontrakan. Sosok pria dewasa tersebut ditemukan warga dalam keadaan hidung berdarah dan sebagian badan menghitam. Tim Inafis Polrestabes Medan lakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah rumah kontrakan Jalan Kapten Muslim Medan kemarin. Diketahui sosok pria dewasa bernama Juni Bangun Sitomorang ditemukan warga di dalam rumah kontrakan yang terkunci dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Juni ditemukan tidak bernyawa dengan memakai baju kaos dan celana pendek dalam keadaan terlungkup. Polisi temukan jasad korban dengan kondisi hidung berdarah dan sebagian badan menghitam. Rumah kontrakan yang berada di pinggiran rel kereta api tersebut menjadi perhatian warga sekitar. Warga sempat melihat aktivitas korban pada pagi hari, di mana korban terlihat sehat dan sedang memperbaiki rumah kontrakan di pagi hari. Kepala Lingkungan 4 Betty Hutajulu mengatakan polisi masih mendalami kasus kematian pria dewasa tersebut. Ya, pada pukul jam 9 WIB, saya dihubungi oleh warga sekitar. Mereka mengatakan ada sebuah kejadian yang ada di mana warga meninggal dunia dalam kondisi terlungkup. Mereka juga belum mengetahui karena rumah tersebut rumah warga kunci dari dalam. Jadi kita belum mengetahui apa yang terjadi. Atas permintaan keluarga korban, jasad Juni Bangun Sitomorang akan diserahkan kepada keluarga yang telah ikhlas dengan peristiwa tersebut tanpa dilakukan otopsi.
Pemirsa, Lembaga Penyiaran Publik TVRI Lampung menerima penghargaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Lampung Award tahun 2023. TVRI Lampung mendapatkan penghargaan untuk kategori Mitra Strategis dalam edukasi APBN kepada masyarakat dan pembangunan Island of Integrity, wilayah bebas dari korupsi. Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Provinsi Lampung memberikan penghargaan Kanwil DJPB Lampung Award kepada sejumlah satuan kerja di provinsi. Salah satu LPP TVRI Lampung tahun ini TVRI Lampung menerima penghargaan untuk kategori Mitra Strategis dalam edukasi APBN kepada masyarakat dan pembangunan Island of Integrity, wilayah bebas korupsi. Penghargaan diserahkan ke Kanwil DJPB Lampung Muhammad Dodi Fahrudin kepada Kepala Stasiun TVRI Lampung diwakili Kasubag Tata Usaha Eli Sultrawati. Sedangkan untuk kategori penggunaan anggaran besar diperoleh Kodim 0410 Bandar Lampung. Muhammad Dodi Fahrudin bersyukur serapan anggaran tahun 2023 hingga minggu kedua Mei 2023 mencapai 31% dari 30 triliun rupiah. Lampung di tingkat regional wilayah Sumatera menempati peringkat pertama dan peringkat kelima nasional serapan terbanyak. Bahkan pada triwulan pertama Lampung sempat menempati peringkat pertama nasional. Namun masuk triwulan kedua mulai tergeser daerah. Dodi mengakui masalah konsistensi perencanaan untuk Lampung perlu dijaga, sebab masih terjadi pergeseran atau perubahan perencanaan yang telah ditetapkan. Ngomongnya seluruh termasuk TKD yang dari 30 triliun total itu di angka 33%, lebih 33,58%. Nah, secara nasional, secara regional, kan Pak? Kalau regional, alhamdulillah Provinsi Lampung sampai minggu kemarin pertanggal 19 itu peringkat 1 terus dari sisi serapan. Tapi kalau kita ngomongnya nasional itu masih 10 besar masih masuk, bahkan 8 besar, 6 besar masih masuk. Kami kalau lihat komposisinya memang yang mesti kita dorong di belanja modal ya, belanja modal, karena setelah kami konfirmasi ke beberapa satker masih proses. Jadi mungkin minggu-minggu ke depan akan terlihat progresnya. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung Kusnardi mengakui kondisi ini dan hal yang wajar baru masuk triwulan pertama kedua. Namun memasuki triwulan kedua ini serapan mulai meningkat. Biasa pada awal-awal kegiatan di triwulan pertama kita masih melakukan persiapan pelaksana kegiatan ya, penetapan SK dan lain administrasi. Itu biasanya di triwulan pertama. Di triwulan kedua kita terutama untuk kegiatan-kegiatan yang ada proses-proses pengadaan. Kita melakukan verifikasi kalau ada pertanyaan. Yuntardi, TVRI Lampung melaporkan. Jalan sepanjang 52 km di Kabupaten Tanggamus mulai diperbaiki pemerintah Provinsi Lampung. Warga berharap lubang-lubang jalan yang membahayakan pengendara dapat dibenahi secara merata. Pemerintah Provinsi Lampung mulai gencar melakukan perbaikan 15 ruas jalan rusak yang merupakan wewenang Pemprov setempat. Perbaikan jalan ini merupakan instruksi langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai salah satu upaya menekan angka inflasi melalui pembangunan infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan merupakan salah satu penunjang penting agar perputaran perekonomian masyarakat tidak terhambat, serta memudahkan pendistribusian logistik dari dan ke setiap pelosok desa. Salah satu perbaikan jalan yang dilakukan yakni di ruas jalan Kabupaten Tanggamus sebanyak 52 km antara Kecamatan Talang Padang ke Ulu Belu hingga Kecamatan Ngarip. Terdapat 3 ruas jalan yang menjadi prioritas Pemprov Lampung, diantaranya ruas jalan Talang Padang menuju Garip, ruas jalan Ngarip menuju Ulu Semong, dan ruas jalan Ulu Semong menuju Kecamatan Trimulyo. Pengerjaan jalan provinsi yang dilakukan ini disambut baik oleh masyarakat karena telah dinanti sejak lama. Dalam proses pengerjaannya, warga berharap pemerintah provinsi tidak sepenuhnya menyerahkan ke pihak ketiga, namun dapat ikut turun langsung agar pengerjaan perbaikan di jalan sesuai prosedur konstruksi. Hal yang memang suatu keharusan, karena apa? Jalan sini ini termasuk jalan padat. Jadi kerusakan itu sangat rentan, terutama angkutan berat. Di sini ini kapasitas sisanya mobil-mobil proyek yang angkutan berat itu jelas melintasi sini. Saya selaku masyarakat ya mengucapkan terima kasih atas memperhatikan jalan baru khususnya
sampai hulu-hulu. Khususnya mohon untuk hal-hal yang lubang-lubang yang kerusakan mohon dikontrol kembali sehingga kami mengharapkan masyarakat sini mulus jalan sampai ke hulu-hulu. Masyarakat di sekitar Jalan Baru ini sangat mendukung dengan adanya perbaikan jalan mulai Jalan Baru sampai ke Hulu-Beluk. Ya semoga ke depannya jangan cuman sebentar bagusnya nanti cepat rusak. Tolong diperhatikan masalah kualitasnya. Udah gitu aja harapan kami. Abid, TVRI Lampung melaporkan. BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu mengeluarkan peringatan dini waspada terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla akibat dari suhu cuaca yang panas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu mendeteksi ada sebanyak 26 titik panas atau hotspot yang menjadi penyebab awal terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang tersebar di wilayah Provinsi Bengkulu. Hal itu juga akibat kurangnya curah hujan karena peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Kasih data dan informasi BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu, Anang Anwar mengatakan, kondisi ini sangat berpotensi terjadinya kebakaran hutan akibat gesekan ranting yang membuat percikan api. Untuk itu masyarakat diminta waspada dan tidak membuka lahan dengan cara kebakaran karena saat ini sudah masuk masa peralihan musim kemarau. Titik panas ini berpotensi masih akan terjadi pada tanggal 25 hingga 29 Mei 2023 mendatang. Itu terkait dengan kita pada saat ini khususnya di daerah sisir pantai Bengkulu bahwa kita terjadi kekurangan curah hujannya. Jadi hujannya itu kita masih di bawah normal. Ini bagi kepada masyarakat untuk berhati-hati karena akan memicu akan terjadinya karhutla. Apabila terjadi gesekan-gesekan ranting ataupun dari rumput-rumputan yang bergesekan, dia akan menimbulkan panas dan akan terjadi karhutla. Hingga saat ini, meski sebaran titik panas sudah banyak, BMKG belum mendapati laporan adanya kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Provinsi Bengkulu. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat siang. Sampai jumpa.